Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cleopatra Angelina Suli Saskia, NIM 24070160088. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang tokoh psikologi perkembangan dan kontribusinya Erikson, Bowlby, dan Ainsworth. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu biografi Erik Erikson. Lahir pada 15 Juni 1902, Frankfurt, Jerman, dan meninggal pada 12 Mei 1994, Harwich, Cape Cod, Massachusetts. Dikenal atas teori 8 tahap perkembangan manusia. Memiliki karir di bidang psikologi perkembangan. Ia terinspirasi oleh Sigmund Freud, Anna Freud. Pendidikan Erik Erikson, ia menamatkan studinya di gimnasium dan kemudian bergabung dengan Institut Psikoanalisis di Wina untuk mempelajari konsep psikoanalisis. Ia belajar di bawah bimbingan Anna Freud dan menamatkan studinya pada tahun 1933. Erikson lahir dari ibu Denmark, Carla Abrahamsen, dan ayah Yahudi Austria, Valdemar Isidor Solomonsen. Keluarganya mengalami permasalahan identitas yang kompleks, dengan ayahnya meninggalkan keluarganya sebelum kelahiran Erik, dan ibunya menikahi seorang pria Yahudi yang menjadi ayah tiri Erikson. Selanjutnya, teori Erikson tentang perkembangan psikososial. Erikson seorang psikologi Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erikson adalah seorang psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan. Erikson mengartikan psikososial sebagai perkembangan yang terkait dengan aspek emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia. Konsep yang menonjol dalam teori ini adalah perkembangan persamaan ego. Selanjutnya, tahap-tahapan perkembangan mengemukakan teori psikososial menurut Erikson. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Yang pertama, trust lawan mistrust, kepercayaan lawan ketidakpercayaan. Sejak lahir 1 tahun, pada tahap ini bayi mengembangkan rasa kepercayaan terhadap dunia melalui perawatan dan respon yang konsisten dari orang tua. Jika perawatan yang diberikan positif dan konsisten, bayi akan mengembangkan rasa kepercayaan. Namun, jika perawatan tidak konsisten atau tidak memadai, bayi dapat mengembangkan ketidakpercayaan. Yang kedua, autonomi lawan shame and doubt. Autonomi lawan rasa malu dan keraguan. Usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan rasa otonomi dalam mengendalikan tindakan dan keinginan mereka. Jika anak didorong untuk menjalani eksplorasi dan keinginan mereka dihormati, anak akan mengembangkan rasa otonomi. Namun, jika anak terlalu dibatasi atau dihukum, mereka dapat mengembangkan rasa malu dan rasa keraguan terhadap kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga, inisiatif lawan guilt. Inisiatif lawan rasa bersalah. Usia dari 3-6 tahun, anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dalam menjalankan ide dan proyek mereka sendiri. Jika anak didukung dalam mengembangkan inisiatifnya, mereka akan mengembangkan rasa inisiatif yang baik. Namun, jika anak dikritik atau merasa gagal, mereka dapat mengembangkan rasa bersalah dan meragukan kemampuan mereka. Yang keempat, yaitu industri lawan inferiority.
industri lawan rasa rendah diri. Pada usia 6-12 tahun, anak-anak berfokus pada prestasi dan usaha mereka. Jika anak berhasil dalam mengatasi tugas-tugas dan tantangan mereka, akan mengembangkan rasa industri dan kepercayaan pada kemampuan mereka. Namun, jika anak merasa gagal atau kurang berprestasi, mereka dapat mengembangkan rasa rendah diri. Selanjutnya, intimacy lawan isolation, intimasi lawan isolasi. Usia dewasa awal pada tahap ini, orang dewasa muda mencari hubungan intim dan koneksi sosial yang mendalam. Jika mereka dapat membangun hubungan yang sehat, mereka akan mengembangkan rasa intimasi. Namun, jika mereka kesulitan dalam membentuk hubungan yang bermakna, mereka dapat merasa terisolasi. Lalu, generativity lawan stagnation. Usia paruh baya. Orang dewasa pada tahap ini fokus pada kontribusi mereka terhadap generasi yang lebih muda dan masyarakat pada umumnya. Jika mereka merasa memberikan kontribusi yang berarti, mereka akan mengembangkan rasa generativitas. Namun jika mereka merasa tidak produktif atau stagnan, mereka dapat mengalami stagnasi. Kemudian yang terakhir, integrity lawan despair. Usia tua sekitar 50 tahunan. Pada tahap akhir kehidupan individu, merenung tentang perjalanan hidup mereka. Jika mereka merasa puas dan memiliki perasaan integritas terhadap hidup mereka, mereka akan mengembangkan rasa integritas. Namun, jika mereka merasa banyak penyesalan dan kegagalan, mereka dapat mengalami perasaan putus asa. Membangun hubungan yang sehat, mereka akan mengembangkan rasa intimasi. Namun, jika mereka kesulitan dalam membentuk hubungan yang bermakna, mereka dapat merasa terisolasi. Lalu, tokoh yang kedua adalah John Bowlby. Biografinya, ia lahir pada 26 Februari 1907, London, Inggris. Ia meninggal pada 2 September 1990. Ia dikenal atas teori kelekatan, attachment theory. John Bowlby lahir dari keluarga kelas menengah di London. Ia adalah seorang anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya, Sir Anthony Bowlby, adalah seorang dokter bedah terkenal, sedangkan ibunya, May Bowlby, adalah seorang perawat terampil. Bowlby menempuh pendidikan di sekolah terkemuka seperti Charterhouse School dan Trinity College, Cambridge. Di Cambridge, ia belajar kedokteran dan ilmu alam, tetapi lebih tertarik pada psikologi perkembangan. Ia menyelesaikan studi dengan memenangkan beberapa penghargaan untuk prestasi intelektualnya yang luar biasa. Teori John Bowlby keterikatan menekankan bahwa hubungan awal antara anak dan pengasuh, terutama ibu, sangat penting dalam perkembangan emosional dan sosial anak. Di samping itu, keterikatan ini ditandai dengan pola perilaku dan motivasi yang jelas. Teori keterikatan mengatakan bahwa hubungan awal dengan pengasuh atau ibu memainkan peran utama dalam perkembangan anak. Teori keterikatan menyarankan anak-anak yang dilahirkan perlu membentuk keterikatan yang menjadi kebutuhan bawaan. Selanjutnya masuk pada tahap kelekatan Bowlby, yaitu ada 4. Yang pertama, prakelekatan, tahap pralahiran. Ini terjadi pada usia 0-2 bulan. Pada tahap ini, bayi cenderung merespon dengan senyuman, tangisan, dan gerakan terhadap siapapun yang merawatnya. Namun, mereka belum memiliki preferensi yang jelas terhadap figur perawat tertentu. Kemudian yang kedua, kelekatan yang bersifat spesifik, keterikatan dalam pembuatan. Ini terjadi antara usia 2 bulan hingga 2 tahun. Bayi mulai menyukai figur perawat tertentu, biasanya mengembangkan atau mengasuh ibu. Mereka mengidentifikasi figur tersebut sebagai sumber keamanan dan kenyamanan.
Ketiga, kelekatan yang aktif, clear cut attachment. Ini terjadi pada usia sekitar 6 bulan hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi secara aktif mengejar figur perawatnya. Mereka merasa cemas ketika terpisah darinya dan merasa senang ketika bersama. Hubungan ini berfungsi sebagai dasar keamanan yang memungkinkan eksplorasi dunia luar. Keempat, pemisahan dan ketidakpastian, pembentukan hubungan timbal balik. Tahap ini dimulai ketika anak mulai lebih mandiri, sekitar usia 2 tahun ke atas. Mereka mulai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang izin, sementara dan dapat kembali ke sosok perawat mereka dengan keyakinan bahwa mereka akan kembali. Dampak jangka panjang, pola perilaku yang respons emosi yang berkembang selama masa kecil dapat berdampak jangka panjang pada hubungan interpersonal, kesejahteraan mental, dan kemampuan individu dalam membentuk ikatan yang sehat dalam kehidupan dewasa. Ini menekankan pentingnya hubungan awal dalam membentuk individu dan mendorong kita untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan emosional anak. Masuk pada tokoh yang ketiga, yaitu Ainsworth. Memiliki biografi, yaitu lahir pada 1 Desember 1913, Glendale, Ohio, Amerika Serikat. Ia meninggal pada 21 Maret 1999, Carlottesville, Virginia, Amerika Serikat. Ia dikenal atas teori kelekatan attachment theory. Ainsworth sarjana di Universitas Toronto pada tahun 1935 dan mendapatkan gelar magister di Universitas Toronto 1936. Mendapat gelar doktor di Universitas Toronto pada tahun 1939. Mary Ainsworth memulai karirnya di Universitas Toronto sebelum bergabung dengan University of Iowa untuk studi pasca sarjana. Ia bekerja di beberapa institusi penting, termasuk University of Toronto, Canadian Women's Army Corps, Tavistock Clinic, East African Institute of Social Research, Johns Hopkins University, dan University of Virginia. Berikut adalah beberapa kontribusi Ainsworth. Yang pertama, teori kelekatan dan situasi aneh. Dalam dunia psikologi perkembangan, teori kelekatan attachment theory yang dikembangkan oleh Mary Ainsworth telah menjadi landasan penting untuk memahami anak-anak, membentuk ikatan dengan bagaimana figur pengasuh mereka. Salah satu elemen kunci dari teori ini adalah eksperimen yang terkenal dengan nama Strange Situation. Yang kedua, teori kelekatan, teori keterikatan. Teori kelekatan yang pertama kali dikembangkan oleh John Bowlby dan kemudian dibahas oleh Mary Ainsworth, menekankan pentingnya hubungan emosional yang terbentuk antara anak dan figur pengasuhnya, terutama ibu. Teori ini menyatakan bahwa anak-anak memiliki kebutuhan bawaan untuk mencari keamanan dan kenyamanan dari figur pengasuh mereka ketika mereka merasa terancam atau tidak aman. Teori ini membedakan 3 jenis kelekatan utama. Yang pertama adalah secure attachment, kelekatan aman. Anak-anak dengan kelekatan ini merasa nyaman untuk menjelajahi lingkungan, tahu bahwa mereka dapat kembali kepada figur pengasuh mereka jika ada ancaman. Mereka merasa diberi dukungan dan cinta yang konsisten. Yang kedua, anxious ambivalent attachment. Anak-anak dengan keterikatan ini cenderung khawatir tentang kesediaan figur pengasuh mereka. Mereka mungkin merasa tidak yakin apakah akan mendapatkan dukungan ketika mereka memaksa. Anxious avoidance attachment, yaitu kelekatan cemas menghindar. Anak-anak dengan kelekatan ini cenderung menghindari interaksi dekat dengan figur pengasuhnya. Mereka mungkin terbiasa
merasa tidak dihiraukan atau tidak mendapatkan respon yang cukup dari sosok pengasuh mereka. Lalu yang ketiga, pengaruh pada psikoterapi. Teori kelekatan Ainsworth memiliki dampak signifikan dalam psikoterapi, membantu mengerti pentingnya hubungan emosional yang sehat dalam perkembangan anak. Selesai sudah pembahasan materi tokoh psikologi perkembangan, yaitu Ainsworth, Bowlby, dan Erikson. Semoga apa yang saya sampaikan dalam materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.